Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa amma ba'duh. Para hadirin, para pemirsa program Risalah Iman Al-Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Khalid Ar-Rifai dalam acara program Risalah Iman yang pada hari ini, pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang sifat al-ghulu, ya. Al-ghulu dalam beragama. Apa itu al-ghulu? Al-ghulu itu ya artinya berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, kata al-ghulu itu sendiri dalam segi bahasa Arab, ya, dalam tinjauan bahasa itu adalah irtifa'us saman atau irtifa'ul qimah, meninggikan harga atau meninggikan harga, meninggikan nilai, ya. Ya, baik itu tentang harga diri, ya. Kalau kita terlalu banyak meninggikan harga diri kita, itu juga kita terjebak pada sifat ghulu, berlebih-lebihan, sehingga nanti manusia masuk pada sikap ta'ajub, ya, ta'ajub diri, ya, merasa bangga dengan diri sendiri. Itu bagian dari sifat ghulu. Nah, hadirin para pemirsa di rumah, dalam kehidupan di dunia ini banyak kita jumpai, ya, sikap ghulu ini, baik itu dalam bidang agama, dalam bidang sosial, maupun dalam kehidupan berbudaya. Ya, misal, ya, contoh dalam kehidupan beragama, sifat ghulu dalam kehidupan beragama misalnya bisa kita lihat, ya, ada sekelompok, ya, manusia, ya, di dalam keberagamaannya ini misalnya lebih banyak misalnya memfokuskan diri pada kehidupan akhirat atau pada kehidupan ibadah saja, dengan mengabaikan kehidupan dunia. Misalnya mereka ibadah, ya, sholat, zikir di masjid, nggak turun-turun di masjid. Lalu mereka ada yang, ya, puasa sepanjang tahun tanpa jeda misalnya. Ini kehidupan yang mengandung ghulu, ya, mengandung berlebihan, sehingga sifat ghulu ini bisa mengabaikan, ya, tugas, ya, dan bagiannya, hak-haknya untuk mengurusi dunia. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada ghulu dalam bidang agama. Ada lagi sifat ghulu dalam kehidupan sosial. Ya, dalam kehidupan sosial misalnya banyak kita jumpai, dalam kehidupan sosial itu ada sekelompok manusia aliran keberagamaan yang mana dia tidak mau bergabung dengan kelompok lainnya. Ya, mereka termasuk kelompok yang hanya mau bergabung dengan kelompoknya sendiri atau firqahnya sendiri, gitu. Misal bisa dibuktikan, mereka hanya misalnya dia mau melakukan perjodohan, ya, di antara kelompoknya sendiri, atau mereka mau ngaji, belajar, taklim dengan kelompoknya sendiri, tapi tidak mau belajar di luar kelompoknya misalnya. Atau ada lagi sekelompok, ya, dalam bagian kelompok ini ada yang misalnya dia, kalau ada orang lain di luar firqahnya itu, di luar kelompoknya masuk ke dalam majelisnya itu, maka kemudian majelisnya itu disucikan atau dibersihkan, seakan-akan orang di luar kelompoknya itu adalah najis bagi kelompoknya. Ini juga bagian dari ghulu, ya, dalam, ya, kehidupan bermasyarakat. Tentu ini juga berangkatnya dari pemahaman agama yang tidak benar. Nah, yang ketiga ada sifat ghulu yang
ya yang terkait dalam kehidupan budaya misalnya. Nah, dalam kehidupan budaya misalnya sifat ghulu ini, berlebihan ini bisa dilihat misalnya dari misalnya cara berpakaian. Nah, ada cara berpakaian yang terlalu ekstrim sehingga dia mewajibkan harus menutup rapat seluruh anggota tubuhnya, gitu ya. Dan kemudian mengharamkan kelompok lain yang tidak menutup seluruh anggota tubuhnya, gitu. Itu termasuk ya ghulu. Ya, padahal misalnya menutup seluruh anggota tubuh khususnya muka ini ya tidak satu yang wajib, tapi hanya sunnah misalnya. Nah, kemudian ada juga kelompok lain yang terlalu ya terbuka ya dalam dalam menggunakan pakaian ini, gitu. Terlalu terbuka, misalnya dia buka-bukaan, lalu tidak menutup daripada aurat yang memang diperintahkan oleh Allah untuk ditutup. Ini juga bagian dari ghulu. Nah, sikap yang demikian ini tentu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Ma'idah ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ahlal kitab la taghulu fi dinikum ghairal haq. Jangan, wahai para ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama selain daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu. Dan janganlah kalian mengikuti jejak suatu kaum yang telah sesat. Wa qad adallu katsiran. Dan mereka bahkan tidak hanya sesat, mereka bahkan menyesatkan kelompok lainnya. Nah, ini sudah di-warning oleh Allah bahwa ya ada sekelompok manusia yang ya sifat ghulu ini ya, dianggap sebagai kelompok yang sesat, juga menyesatkan manusia lainnya. Ini salah satu dasar daripada larangan sifat atau sikap ghulu di dalam kehidupan beragama. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih detail dari sifat ghulu ini, saksikan pada termin berikutnya. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, para pemirsa program Risalah Ilman Al-Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang sifat ghulu ini. Tadi telah dijelaskan bahwa Allah sangat melarang ya sifat ghulu ini ya, berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 77 ya, 77. Bahkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman misalnya, Allah juga menambahkan ya yang berbunyi misalnya was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Artinya apa? Bahwa Allah itu ya menciptakan ya alam semesta ini dengan penuh keseimbangan, gitu ya. Artinya apa? Was-samaa'a rafa'aha, dan Allah menciptakan langit dan meninggikan langit itu ya, dan di dalamnya menciptakan neraka keseimbangan. Oleh sebab itu alla tatghaw fil mizan, janganlah kalian ya berlebih-lebihan ya di dalam dalam neraca keseimbangan itu. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ya kita, kehidupan manusia itu hendaknya manusia itu harus seimbang. Ya, harus tawazun. Ya, tawazun seimbang, harus ta'adul ya, penuh keadilan. Ya, penuh tawassut, ya moderat.
tidak terlalu berlebihan di dalam tidak mengerjakannya atau meninggalkannya, dan tidak berlebihan di dalam pengerjaannya. Nah, itu salah satu daripada hukum ta'adul, tawazun atau keseimbangan ya, untuk menghindari sifat ghulu tadi. Nah, dan tentang sifat ghulu ini juga dijelaskan ya di dalam sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW ya mencegah untuk bersifat ghulu ini. Kenapa Rasulullah mencegah sifat ghulu berlebihan? Karena kebanyakan umat-umat terdahulu itu binasa, celaka ya, karena terlalu bersifat ghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Nah, dan ini dicontohkan misalnya ya yang dilakukan oleh kaum Nasrani ya, oleh kaum Nasrani yang seperti yang digambarkan tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 77. Khitabnya itu ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab. Di mana ahli kitab ini ahli kitab ini berlebih-lebihan di dalam menganggap Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau itu seorang nabi yang diberikan mukjizat yang sangat besar, bisa menghidupkan orang mati gitu ya, bisa menghidupkan orang mati yang sudah mati puluhan tahun, atau bisa menyembuhkan penyakit dalam seketika. Sehingga para mengikutnya ini mengkultuskan Nabi Isa, dan bahkan akibat ghulunya ini menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, tidak hanya sebagai nabi. Nah, ini sifat ghulu di dalam beragama. Nah, sehingga ini dikritik oleh Allah. Dan ini Nabi mengingatkan kepada umatnya, la tatrudi, janganlah engkau terlalu mengkultuskan aku, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana mengkultuskannya orang-orang kaum Nasrani terhadap putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fa inni abduh, karena saya ini sebenarnya adalah hamba Allah wa rasuluh, dan hanya utusan Allah. Nah, ini salah satu sifat ghulu ya, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Al-Quran, juga oleh hadis ya. Dan juga terkait dengan sifat ghulu ini juga diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, bahwa nanti akan ada sekelompok manusia di akhir zaman itu, kelompok anak muda yang cerdas gitu ya. Dia fasih membaca Al-Quran ya, hafal Al-Quran ya, sangat bagus melantunkan Al-Quran, cuman bacaannya tidak sampai melewati tenggorokannya. Artinya mereka tidak paham, tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Dan mereka masuk dalam beragama itu seperti panah yang dilepaskan dari busurnya, kemudian mengenai sasarannya, dan kemudian sampai menembus sasarannya, keluar batas dari sasarannya. Dan mereka ini, kata Nabi, mereka akan susah kembali lagi untuk menuju kebenaran itu, susah kembali kepada kebenaran, karena sudah lepas kontrol, karena sikap ghulu tadi. Nah ini, dan ini ditafsirkan oleh beberapa ulama hadis bahwa ini adalah bentuk sifat ghulu ya, dan ini dipresentasikan oleh kaum Khawarij ya, dari mulai pasca Rasulullah sampai ya barangkali kaum neo Khawarij yang berkembang pada kehidupan modern saat ini. Nah, oleh sebab itu, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ghulu ini ya saat ini juga sudah mulai banyak berkembang dalam kehidupan beragama. Misalnya ada ghulu dari segi dari segi akidah, dari segi muamalah, dari segi budaya. Ada lagi ghulu dalam hal ya tadi mengkultuskan seseorang
ya, terlalu memuji dan menyanjung seorang melebihi batas ya, derajatnya, ya, melebihi batas daripada makomnya, itu juga dilarang. Nah, termasuk ghulu di sini juga orang yang menyikapi suatu masalah furu'iyah dalam bidang agama itu hanya dilihat dari satu sisi perspektif, dari satu sisi pandangan, ya. Misalnya masalah khilafiyah ini terkait dengan masalah ya cadar, isbal, ya, dalam hal misalnya tahlilan, istighosah, karena pandangannya sepihak hanya melalui satu sisi referensi, sehingga menimbulkan sifat ghulu juga dalam agama, sehingga hal yang demikian ini menimbulkan sikap takfiri, sikap tadlil, sikap tabti. Apa sikap takfir itu? Mengkafirkan ya kelompok di luar kepemahamannya, ya, membid'ahkan dan menyesatkan, bahkan menghukumi ahlun nar sebagai ahli neraka di luar kelompoknya. Demikian hadirin, ya, untuk mengetahui selanjutnya jangan kemana-mana, kita tunggu setelah iklan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa Risalah Iman El Sinta TV rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita seputar tentang ghulu, sikap-sikap berlebihan dalam agama. Artinya bahwa sikap ghulu ini adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun oleh Rasulnya berdasarkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis ya, yang diriwayatkan ya, seputar larangan tentang ghulu. Bahkan sifat ghulu ini bisa menimbulkan atau mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah banyak ya diceritakan di dalam ya hadis-hadis yang mana orang-orang ghulu ini ya banyak disiksa, banyak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gitu ya, banyak diadab, karena itu bisa menimbulkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap ghulu ini adalah bisa menimbulkan permusuhan, ya, konflik agama, konflik sosial, yang nanti ujung-ujungnya itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah ya di kalangan umat Islam, dan ini tentu ya sangat merugikan umat Islam sendiri. Maka ya dalam hal ini ya semestinya sifat ghulu ini ya harus dihindari dan harus dijauhi. Kenapa? Karena umat Islam ya khususnya Islam sendiri itu adalah membawa misi Islam rahmatan lil alamin, ya, membawa rahmat kepada semua alam. Artinya apa? Bahwa ya di dalam menyikapi ya kondisi keberagaman di dalam kehidupan beragama ini, hendaknya kita benar-benar moderat ya, harus memandang dari berbagai sisi, dari berbagai aspek. Tidak cukup misalnya hanya dilihat dari pandangan ilmu tauhid, atau tidak cukup misalnya dilihat hanya daripada pandangan ilmu fikih, gitu. Tapi harus komplit ya. Pandangan itu dalam beragama harus kafah ya. Kafah ini dalam arti pandangan yang lengkap ya, meliputi ya pandangan syariat, pandangan hakikat. Kenapa? Karena kalau ya pandangannya hanya sepihak, sebelah, tidak komplit, maka nanti akan menimbulkan ya konflik, ya pertentangan dan kepincangan di dalam agama, sehingga kita mudah nanti menghakimi dan menghukumi orang lain ya, sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang kafir, bahkan tidak berhak masuk surga misalnya. Padahal dalam Islam sendiri ya Allah telah menjelaskan wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ya, kami jadikan kalian itu sebagai ummatan wasata, umat yang moderat ya, umat yang pertengahan,
moderat dalam bersikap, ya, moderat dalam berpikir, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Artinya apa? Ya, supaya kita bisa berperan, memerankan ya Islam ini sebagai apa? Membawa peran Islam sebagai rahmatan lil alamin, bisa menjadi rahmat bagi semua ya alam semesta, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam dan orang mukmin sendiri. Nah, maka dalam hal ini Islam itu tidak mudah menghukumi terhadap orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sesat misalnya. Bahkan dikatakan bahwa kemaksiatan seseorang itu tidak menafikan mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ada dalam sebuah kisah yang sangat terkenal, seorang sahabat Nabi yang terkenal pemabok, ya kalau dia ngaji di hadapan Nabi ya masih dalam keadaan mabok. Namanya apa? Nuaiman. Tapi apa? Rasulullah itu dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan moderatnya, walaupun para sahabat sudah ingin memukulinya, mengusirnya dari majelis Rasulullah, tapi Rasulullah itu melarangnya. Jangan laknat dia Nuaiman, walaupun seorang pemabuk. Fainnahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah juga mencintai dia. Allah dan Rasul juga mencintai dia. Nah, inilah sifat moderasi dalam Islam ya, yang dicerminkan dalam wawasan Islam rahmatan lil alamin, yang harus disikapi dengan sikap tawassut, tawazun, ya ta'adul. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita tidak terjebak pada sifat ghulu tadi, berlebih-lebihan dalam agama. Ya, kenapa? Karena kalau sifat ghulu nanti diteruskan, ya, dibiarkan terus-menerus tanpa ada yang mengcounter, tanpa ada yang berusaha memeranginya, maka itu bisa menimbulkan ya perpecahan dan permusuhan di kalangan umat Islam. Maka ujung dari sebuah hadis tadi yang mana Nabi itu mengatakan bahwa nanti ada sekelompok akhir zaman dari kelompok anak muda yang nanti akan mempunyai sifat keberagaman yang ghulu tadi, ya, mengamalkan Islam ya seperti orang melepaskan panah sampai menembus sasarannya. Sampai oleh Nabi di ujungnya itu faktuluhum, maka perangilah mereka. Tapi saya mengartikan perangi mereka bukan berarti kita hantam dengan pedang, tidak, tapi perangi pemikirannya, ya, lawan pemikirannya, counter pemikirannya. Nah, dan ini sangat sesuai sekali dengan kondisi ya akhir zaman di zaman era medsos, era milenial ini. Ya memang saatnya kita ya melakukan perang opini, ya perang opini untuk melawan sikap-sikap ghulu itu yang banyak terjadi dalam kehidupan beragama. Insya Allah kalau para dai, para ustadz, para kiai ya bersifat moderat ya dan berusaha ya memerangi pemikiran-pemikiran yang bersifat ghulu tadi, insya Allah misi Islam rahmatan lil alamin ini akan tercapai. Ya, demikian barangkali hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kajian singkat tentang seputar sifat ghulu dalam beragama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.